Saudara, kami akan memperlihatkan kepada Anda hitung cepat atau quick count Litbang Kompas berdasarkan suara yang masuk hingga pukul 13:19 waktu Indonesia Barat hari ini. Dari data yang masuk, 93,90% diketahui di Jawa Barat paslon Anies Muhaimin memperoleh suara sementara 29,50%. Sementara paslon Prabowo Gibran 57,85% dan paslon Ganjar Mahfud 12,85%. Lalu kita ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara, kita lihat di sini paslon Anies Muhaimin memperoleh 24,05%, sementara paslon Prabowo Gibran 57,58%. Paslon Ganjar Mahfud 18,37% dan yang terakhir Jawa Timur, saudara, paslon Anies Muhaimin 20,37%, paslon Prabowo Gibran 61,98% dan paslon Ganjar Mahfud 17,65%. Kami ingatkan kepada Anda, ini masih perolehan sementara. Tentu kita harus menunggu hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU RI. Saudara, kalau tadi kita sudah melihat hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas soal bagaimana perolehan suara masing-masing paslon, khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Lalu pertanyaannya, apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing paslon? Kita bahas bersama dengan Kepala Biro dari Jawa Timur, Wahid Mukaidori, lalu Kepala Biro Jawa Tengah, Agus Sutiono, dan juga Kepala Biro Jawa Barat, Nugroho Iman Santoso. Kita bahas terlebih dahulu dengan Kabiro Jawa Timur, ada Mas Wahid Mukaidori. Mas Wahid, ini kan kalau kita lihat dihitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara paslon Prabowo Gibran ini kan 61,98%. Faktornya ini apa saja, Mas Wahid? Baik, Ivo. Menurut analisa saya ada 3 sayap yang bisa menopang kemenangan pasangan 02 Prabowo Gibran. Yang pertama adalah peran tokoh, dalam hal ini adalah ulama dan tokoh masyarakat. Yang kedua faktor Jokowi, yang ketiga adalah mesin politik. Saya bicara yang pertama dulu, faktor tokoh. Jawa Timur dari hasil survei sebelum hari H, itu memang kalangan Nahdliyin itu lebih dominan memilih pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh pasangan 02 Prabowo pada akhir tahun sebelum memasuki masa kampanye. Mereka memang dalam hal ini Prabowo berhasil beberapa kali mengumpulkan para ulama-ulama papan atas di Jawa Timur maupun ulama-ulama kampung terkait dengan silaturahmi konteksnya, tapi itu adalah penggalangan suara. Karena Prabowo kelihatannya melihat bagaimana peran pesantren, peran tokoh masyarakat di Jawa Timur, ulama-ulama di Jawa Timur dalam membangun jaringan santri, jaringan wali santri, dan jaringan alumni. Dan ini berhasil sekali karena beberapa kali terjadi di Surabaya mengumpulkan beberapa tokoh ulama besar di Jawa Timur, pimpinan pesantren, kemudian pernah di Jombang, kemudian juga dengan di Malang dengan kalangan pesantren kampung. Itu dia bisa merajut komunikasi yang baik dengan kalangan-kalangan tokoh-tokoh Nahdliyin dalam rangka membangun jaringan di lingkungan pesantren dan masyarakat pada umumnya. Kemudian tokoh yang lain adalah hadirnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur pada awal Februari. Ini menjadi booster, menjadi pembuka untuk penetrasi suara di kalangan Nahdliyin, di kalangan pesantren, karena bagaimanapun juga Khofifah ini adalah 5 tahun berkuasa di Jawa Timur, dia punya akses yang kuat, baik akses di masyarakat, akses di publik Jawa Timur, termasuk dia adalah tokoh Nahdliyin, tokoh nasional, pimpinan muslimat, sehingga apa yang dilakukan oleh tim 02 terhadap yang bisa menggait Khofifah ini luar biasa. Dia bisa menambah kekuatan penetrasi suara yang luar biasa di Jawa Timur. Kemudian ada tokoh lain yang juga menjadi kunci adalah tokoh nasionalis dari Jawa Timur, mantan Gubernur Jawa Timur 2 periode, Soekarwo. Ini kelihatan sekali permainan yang sangat cantik dan solid adalah menggunakan peran-peran tokoh baik kalangan Nahdliyin,
kalangan tokoh nasionalis yang memang selama ini menjadi ciri khas di Jawa Timur. Dua kekuatan itu yang sekarang sudah berhasil dibuktikan oleh pasangan 02. Saya tadi melihat data di KPU, meskipun baru 40% suara yang masuk dari Pilpres yang real count, itu kota-kota dan wilayah kota kabupaten di Jawa Timur seperti Madiun, di Kediri, bahkan di Surabaya yang notabene menjadi basis nasionalis, itu memang suara 02 dominan. Suara 02 dominan. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh para tokoh ini luar biasa. Kemudian peran Jokowi. Kita melihat Jokowi selama ini memang kepuasan masyarakat terhadap Jokowi luar biasa, angkanya sangat tinggi, dan itu juga mempengaruhi keputusan masyarakat Jawa Timur. Apalagi warga Nahdien di Jatim juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh struktural di PBNU misalkan. Saya mencatat selama akhir Januari, Jokowi itu hadir di acara-acara NU PBNU 3 kali. Peringatan Muslimat NU di Gelora Bung Karno di Jakarta, kemudian apel pemuda dan santri di Wonosobo, Jawa Tengah, dan yang terakhir Halah NU di Yogyakarta. Kehadiran seorang Jokowi di sebuah acara NU itu sudah dimaknai sangat positif bagi kalangan Nahdien. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh ormas NU struktural di PBNU itu juga sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan Jokowi. Oleh karena ini juga bisa menjadi daya pikat, daya tarik sendiri bagi kalangan Nahdien terhadap Jokowi. Kemudian mereka melihat Jokowi siapa calonnya. Sekalipun tidak secara tersurat, namun masyarakat tentu melihat bahwa Jokowi punya kedekatan dengan pasangan 02, yaitu Prabowo Gibran. Apalagi di situ ada cawapres yang adalah anak dari Jokowi. Baik, Mas Wahid. Kemudian yang ketiga adalah mesin politik yang sangat solid, karena seluruh partai politik di Jawa Timur pendukungnya Prabowo Gibran itu adalah sangat solid dan mereka sangat punya kedekatan dengan masyarakat. Terakhir ini, Ketua Gerindra Jawa Timur Ahmad Anwar Musadat itu adalah seorang keluarga besar kiai dan pesantren yang sangat tersohor di Pasuruan, dan mereka adalah mantan politikus PKB. Jadi mereka juga punya jaringan yang kuat di pesantren dan di kalangan-kalangan masyarakat di Jawa Timur yang notabene ini memang menopang dan menguatkan suara untuk pasangan 02. Berarti Mas Wahid, singkat saja, dengan turun gunungnya sejumlah elit seperti yang Anda sebutkan tadi, ada Hovifah, ada juga Pak Dekarwo, ada SBY, apakah ini nantinya bisa turut mempengaruhi pemilih? Itu sudah pasti karena ini sudah kelihatan hasilnya. Hanya saja memang hasil di Pilpres ini memang tidak bersinggungan dan tidak berbanding lurus dengan hasil suara di Pileg. Jadi kami melihat hari ini bahwa meskipun suara pasangan 01 Caimin ini kalah dengan pasangan suara 02, tapi suara di Pileg meskipun belum final, PKB masih tetap unggul di Jawa Timur. Sehingga ini tentu ada analisa tersendiri nanti terkait dengan Pileg. Tapi bahwa kehadiran tokoh-tokoh di Jawa Timur, kehadiran ulama itu sangat dominan dan sangat luar biasa dalam menetrasi suara Nahdien dan suara pada umumnya di Jawa Timur terhadap pemenangan pasangan 02 versi quick count. Baik, Mas Wahid, terima kasih banyak. Nanti kita akan selanjutnya lanjutkan perbincangan dengan Kepala Biro Jawa Tengah dan Jawa Barat usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas TV, program khusus mengawal hasil pemilu. Saudara, Anda masih bersama kami dalam program khusus mengawal hasil pemilu. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Wahid, Kepala Biro Jawa Timur, soal apa saja yang mempengaruhi suara paslon 02 Prabowo Gibran di Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan di Jawa Tengah? Kita bahas bersama Kepala Biro Jawa Tengah, Mas Agus Sutiono. Mas Agus, kita tahu Jawa Tengah ini kan kandangnya banteng ya. Pertanyaannya, mengapa paslon Prabowo Gibran ini bisa unggul sementara dari hitung cepat di Litbang Kompas? Angkanya itu 57,58%. Apa yang menjadi faktornya? Ya, baik Ibu. Jadi perlu diluruskan dulu bahwa PDIP memang menjadi menguasai wilayah Jawa Tengah untuk legislatifnya. Jadi secara keseluruhan di Jawa Tengah perolehan suara PDIP dari tahun ke tahun
itu mengalami peningkatan. Dan itu bisa terlihat dari perolehan suara tahun 2004, kemudian 2009, 2014, dan 2019. Dengan perolehan suara saat ini, mungkin PDIP masih bisa menguasai. Kita ayam geprek, ekstra pedas mantul, ekstra 20%, ekstra kerasa Indonesianya. Makanya kalau untuk Pilpres mungkin bisa dibilang bahwa apa yang diusung oleh PDIP tidak selalu bisa memenangkan pemilihan. Kita kembali flashback sebelumnya, review bahwa tahun 2004 PDIP juga pernah mengusung pasangan Megawati Hasyim Muzadi, kemudian tahun 2009 Megawati berpasangan dengan Prabowo, dan itu juga kalah di Jawa Tengah. Kemudian sekarang, ya kalau sekarang dengan perolehan sementara yang ada di beberapa lembaga survei termasuk di Litbang Kompas, pasangan 02 sekarang saat ini mengungguli, dan pasangan 03 Ganjar masih berada mungkin di bawahnya. Itu mungkin bisa cukup dimengerti, Ibu. Jadi memang pasangan untuk capres tidak selalu pasangan yang diusung PDIP itu bisa memenangi pemilu. Itu Iya, untuk pemilihan legislatif, Mas Agus, ini mengapa PDI Perjuangan masih solid suaranya di Jawa Tengah, sementara kalau kita lihat suara Ganjar dari hitung cepat itu suaranya tertinggal secara signifikan dari Prabowo. Ya, kalau untuk Pilpres itu sebenarnya kedua paslon, yaitu paslon 02 dan 03 itu semangatnya sama sebenarnya, Adisti, yaitu untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi. Jadi kolam suaranya sebenarnya itu sama yang diperebutkan. Jadi tinggal pengaruh Jokowi efek yang sangat tinggi terlihat sekali bahwa pengaruh Jokowi lebih kuat dibandingkan pengaruh PDIP. Baik, Mas Agus, kalau untuk di Solo kampanye PDIP ini kan bisa dikatakan cukup masif ya, tapi mengapa suara paslon Ganjar Mahfud tertinggal dari Prabowo? Iya, memang itu sebabnya kalau di simbol-simbol kandang banteng seperti Solo dan Semarang saat ini perolehannya memang tertinggal, Ivo. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk capres suara dari pasangan 03 memang terlihat lebih kecil dibandingkan pasangan 02, paling tidak itu untuk sementara, perolehan sementara saat ini itu lebih ke arah karena memang pengaruh Jokowi tadi, Jokowi efek, di mana memang sudah meskipun tidak secara langsung disampaikan bahwa asosiasi masyarakat bahwa Jokowi mendukung pasangan 02 bisa terlihat hasilnya di pemilu saat ini. Baik, terima kasih Mas Agus, Kepala Biro Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kepala Biro Jawa Barat. Sudah ada Mas Nugroho Iman Santoso. Mas Nugi, ini mengapa perolehan suara paslon Anies Muhaimin kalau menurut hitung cepat Litbang Kompas ada di 29,50% di Jawa Barat. Padahal pasangan Amin mengeklaim masa di Jabar ini besar. Mas Nugi, Anda mendengar suara saya? Mas Nugi? Saudara, kami masih berupaya untuk menghubungi Mas Nugi, Kepala Biro Jawa Barat. Mas Nugi, sudah mendengar suara kami? Baik. Baik, sudah mendengar Mas Nugi? Ya.
Iya, Baik. iya, baru mendengar. Ya, Baik, terima bagaimana? kasih. Mas Nugi, ini mengapa perolehan suara paslon Anies Mohaimin ini kalau menurut hitung cepat Litbang Kompas kan di angka 29,50% di Jawa Barat. Padahal kan pasangan Amin klaim masa di Jabar ini besar. Oke, ini menjadi Ivo menjadi fenomena yang menarik bahwa ketika klaim boleh saja dilakukan ketika masa kampanye, ketika para paslon menghadirkan keyakinan bahwa pemilih akan memilihnya, tetapi untuk di Jawa Barat sepertinya dominasi Prabowo Gibran masih cukup terasa. Apa yang terjadi dengan pasangan Anies Mohaimin dan Prabowo Subianto? Anies Mohaimin begitu yakin dan menguasai beberapa wilayah yang kita sebut dengan wilayah megapolitan di Jawa Barat, yaitu wilayah-wilayah yang berdekatan dengan ibu kota yang masanya adalah sebagian besar adalah loyalis dari PKS, sehingga penguasaan pasangan Anies Mohaimin itu ada di wilayah Depok, di wilayah Kota Bekasi, di wilayah Kota Bogor, dan di Kota Bandung yang memang menyasar para pemilih yang generasi lebih mengutamakan intelektualitas dibandingkan dengan pemilih-pemilih tradisional. Sementara untuk Prabowo Subianto dan Gibran, mereka merupakan incumbent di 2019 untuk wilayah Jawa Barat. Incumbent di sini dalam artian mereka memenangi pemilu di 2019 ketika melawan Jokowi, dan itu masih menyisakan atau memberikan loyalitas bagi para pemilih di Jawa Barat untuk tetap meneguhkan pilihan mereka kepada Prabowo Gibran dan tidak dengan kedua paslon yang lainnya. Tapi ada yang menarik juga bahwa dalam pemilu legislatif tidak pernah ada satupun partai di Jawa Barat yang mendominasi. Di 2004 kita melihat bahwa Golkar menjadi pemenang untuk pemilu legislatif. Kemudian di 2009 ada Partai Demokrat, di 2014 ada PDIP menjadi pemenang untuk pemilu legislatif, dan di 2019 ada Partai Gerindra yang mendominasi di sini. Hal-hal ini menjadi fenomena yang menarik karena karakter dari pemilih di Jawa Barat itu cenderung pragmatis dan cenderung heterogen. Dalam 6 klaster kita bisa lihat ada klaster megapolitan, kemudian ada klaster Karawangan, ada klaster Ciayu, Majakuning atau Cirebon, Majalengka, Kuningan, kemudian ada klaster Bandung Raya yang meliputi kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, ada klaster Priangan Timur, ada klaster Priangan Barat. Masing-masing klaster itu punya ciri khas yang berbeda, dan disitulah pertarungan yang menarik. Sehingga sampai sekarang kita bisa menyatakan bahwa tidak ada dominasi partai politik di Jawa Barat hingga pemilu 2019. Kita belum tahu apakah di 2024 ini Gerindra akan bisa mempertahankan dominasinya karena perhitungan masih terus berlangsung. Dan saya juga belum mendapatkan hasil terkini dari suara-suara yang masuk hasil hitung suara legislatif melalui pemilu 2024 KPU, ya. Ya, tadi kan Anda mengatakan bahwa suara PKS ini ternyata besar di kota-kota besar. Lalu bagaimana dengan di kabupaten? Apa sebenarnya menjadi faktor suara paslon Prabowo Gibran ini unggul sementara? Begini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Ada faktor media sosial, ada faktor figur dan popularitas. Prabowo begitu populer di Jawa Barat, punya figur yang kuat, ditambah penetrasi medsos yang luar biasa, sehingga begitu mempengaruhi pemilih, terutama dari 35 juta DPT yang ada di Jawa Barat, sebagian besar dihuni atau diisi oleh generasi Z dan milenial. Itu mempengaruhi sekali keinginan memilih atau preferensi memilih para pemilih untuk meyakinkan pilihan mereka kepada Prabowo Gibran. Di samping itu ada hal-hal yang menarik, ada dua hal paling tidak yang saya catat. Yang pertama adalah begitu banyaknya proyek strategis di Jawa Barat yang
terasa atau dirasakan langsung atau melibatkan langsung warga-warga yang berada di sekitar proyek strategis itu. Kita sebut misalnya Pelabuhan Patimban, kemudian ada Bandara Kertajati, dibukanya Tol Cisumdawu, dan saat ini sedang dalam pengerjaan Tol Cigatas menuju Tasik dan akan menembus ke Jawa Tengah. Ditambah lagi proyek strategis nasional kereta cepat, itu juga cukup membuat antusiasme warga untuk meyakinkan pilihan mereka bahwa proyek strategis nasional ini akan dilanjutkan pembangunannya dan akan diteruskan pekerjaannya hingga selesai oleh Baik. Prabowo. Kira-kira seperti itu gambarannya. Terima kasih banyak Ivo. penjelasannya. Kepala Biro Jawa Barat, Mas Nugroho Iman Santoso. Sebelumnya ada Kepala Biro Jawa Tengah, ada Mas Agus, dan sebelumnya juga ada Kepala Biro Jawa